Nah, insya Allah sore hari ini kita akan coba buat dalam 1 jam ke depan, kita akan coba untuk membahas salah satu topik diskusi kita tentang desain kelas Dewa cuma pakai Canva. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan atau unek-unek ataupun keresahan secara pribadi yang pengen belajar desain ataupun udah menekuni dunia desain, bisa banget nih nanti coba buat berdiskusi lebih lanjut bersama Pak Vika. Nah, insya Allah Pak Vika ini bisa dibilang ya sangat ahli banget di bidang desain, terutama tentang aplikasi Canva ini gitu. Oke, monggo tanpa terlalu berlama-lama lagi, mungkin waktu dan tepat bisa saya persilakan langsung ke Pak Vika. Monggo Pak. Sambil izin share screen dulu ya, memastikan kalau suara saya juga terdengar jelas. Bisa di ini, apa namanya? Untuk bisa share screen? Ya, sudah Pak, sudah. Sebentar. Panitia mau bisa diubah jadi co-host juga? Oke, sudah. Oke, sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan niat kita untuk belajar pada sore hari ini nanti bisa diambil manfaatnya gitu ya. Meskipun mungkin di antara teman-teman itu sudah ada yang sering atau bahkan lebih mahir gitu menggunakan Canva. Coba saya mau tahu dulu berapa banyak yang udah pernah pakai Canva. Mesti hampir semuanya ini ya. Coba kasih tanda jempol dong. Saya cek dulu nih. Oke, wah ya hampir semua nih. Saya mau tahu lagi nih. Biasanya pakai Canva buat apa? Boleh di chat, boleh. Biasanya kalau pakai Canva itu untuk apa sih sebetulnya? Supaya nanti obrolan kita itu menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman gitu ya. Supaya nanti saya juga bisa menyesuaikan, apalagi nanti kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang sudah sering banget pakai Canva gitu. Boleh silahkan diketikkan di chat, kira-kira teman-teman itu banyaknya menggunakan Canva itu untuk apa aja sih? Atau baru nyobain gitu juga nggak apa-apa ketikkan gitu. Baru nyoba, baru nginstal itu juga boleh, nggak apa-apa. Ya silahkan. Bikin flyer, oke. Poster acara. Terus ada lagi? Pernah desain CV pakai Canva, oke. Newsletter, bikin poster, baik. Terus ada lagi? Konten Instagram, bikin quotes, oke. Kesannya pakai Canva gimana? Oke, buat bisnis. Oke, buat bisnis maksudnya untuk jasa desain gitu juga bisa ya. Presentasi, ya betul. Terus apa lagi? Online shop, konten Instagram. Oke, baik. Masing-masing orang ya, kebutuhannya itu terhadap desain itu beda-beda gitu. Baik itu untuk desain, keperluannya untuk presentasi, untuk bikin konten, untuk tugas kuliah gitu ya. Sehingga nanti kita akan tahu tuh manfaatnya apa gitu. Manfaatnya apa sih? Kalau kita menggunakan, sebetulnya Canva itu kan cuma tools aja gitu. Tools antara Corel Draw, Photoshop, terus kemudian apalagi itu macam-macam gitu ya. Itu intinya itu hanya tools. Cuma tools itu tergantung siapa yang megang. Saya mau cerita sedikit perjalanan saya belajar desain. Sebetulnya saya belajar desain itu bukan untuk sesuatu yang pokok, tapi untuk aktivitas yang mendukung, ya skill yang mendukung aktivitas utama saya. Jadi intinya bukan untuk pokok gitu, ya bukan untuk hal yang pokok, tapi ini adalah skill pendukung yang itu ternyata membantu dalam menjalani aktivitas saya sehari-hari. Dulu ketika saya waktu kuliah, saya belajar desain pertama kali pakai Corel Draw.
ya, pakai Corel Draw. Itu karena teman satu kamar saya itu kakak angkatan, ya, anak teknik, yang itu tiap hari ngadep PC, dan dia itu sehari-harinya desain pakai Corel Draw. Saya ikut belajar. Ternyata ketidaksengajaan saya belajar itu kepake gitu. Kepake. Baik itu untuk bikin poster, bahkan bisa menghasilkan uang dari situ. Tapi menghasilkan uang bukan dari desainnya, tapi dari proses desain sehingga muncul produk. Dulu saya bikin percetakan, terus kemudian bikin souvenir, ya, dan macam-macam gitu. Cetakan undangan pernikahan, terus kemudian kalender parpol gitu kan, kalau pas lagi musim pilkada. Nah itu kepake banget tuh buat cari uang gitu. Tapi saya bukan menjual jasa desainnya, tapi saya menjual dari hasil desain itu berupa produk gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian saya menemukan tools lain yang bisa digunakan untuk desain, yaitu PowerPoint. Kalau PowerPoint itu saya berinteraksi untuk desain, itu untuk keperluan pembuatan presentasi dan konten, dan juga poster. Nah, itu karena mulai digital gitu ya, yang mulai digital itu sejak adanya Android gitu kan. Nah, itu sudah mulai menggunakan PowerPoint untuk desain. Nah, beberapa waktu terakhir ini yang saya tekuni itu adalah menggunakan Canva untuk desain. Ya, kurang lebih hampir 1 tahun inilah gitu ya. 1 tahun ini. Setahun ini untuk desain menggunakan Canva, dan lebih banyak untuk konten, ya, konten sosial media, yang itu ternyata kalau ditekuni kalau ditekuni ya, itu lumayan hasilnya. Teman-teman bisa buka jasa desain, terus kemudian bisa jadi sosial media manager, teman-teman bikin konten planner sampai teman-teman desainkan kontennya, itu sebulan tergantung jumlah desainnya, itu teman-teman bisa menghasilkan satu klien itu 600.000. Tapi pakai Canva gitu. Tapi pakai Canva. Dan teman-teman kalau enaknya pakai Canva bisa desain di mana-mana gitu. Nggak harus bawa laptop kemana-mana gitu. Nah, sekarang kita masuk ya. Kenapa kok menggunakan Canva? Nah, ini pilihan aja sih sebetulnya ya buat teman-teman. Nah, kenapa kok kemudian kita pakai Canva? Beberapa hal itu kalau pakai Canva itu ada 3. Sebentar ya, saya tutupin dulu sebentar. Nah, enaknya pakai Canva ini teman-teman. Di Canva itu banyak banget template yang bisa teman-teman pakai. Mulai dari desain logo, konten sosial media, poster, cover buku. Bahkan teman-teman itu bisa pakai Canva, bikin mockup 3 dimensi, yang itu secara otomatis terkoneksi dengan smart mockup. Ya, jadi nanti ada caranya. Nanti mungkin kita lebih banyak masuk ke dashboard Canva aja biar teman-teman bisa eksplorasi langsung gitu ya dari apa yang pernah saya lakukan. Kemudian presentasi. Nah, ini memudahkan kita, bahkan teman-teman yang mungkin belum pernah mendesain atau belum memiliki kemampuan desain, itu bisa desain dalam waktu singkat. Karena di situ sudah ada banyak template yang teman-teman tinggal pakai. Gitu ya. Tapi saran saya jangan terjebak atau dimanjakan dengan template yang ada di Canva. Kebanyakan orang melihat Canva itu hanya template-nya saja, sehingga dia tidak mau mengeksplorasi banyak hal yang ada di Canva, yang ternyata kalau kita dalami itu aset grafisnya itu banyak banget, powerful gitu, yang bisa kita gunakan untuk desain. Ya, kalau kita hanya terpaku pada template, nanti kreativitas kita itu terbatas. Teman-teman yang sudah pernah pakai Canva, kalau bisa mulailah desain menggunakan Canva dari kanvas kosong. Jangan menggunakan template. Adapun template itu dijadikan inspirasi saja gitu, bukan untuk patokan utama. Gitu ya. Ini saran saya, tips dari saya kalau teman-teman pakai Canva. Boleh kalau misalkan teman-teman baru awalan menggunakan Canva, silakan pakai template. Ya, pakai template itu silakan. Itu untuk mengasah sensitivitas kita terhadap desain. Sehingga nanti kita bisa menilai nih, mana yang pas, mana yang enggak gitu dalam satu desain.
Terus kemudian enaknya pakai Canva itu dia web based atau berbasis aplikasi juga. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini secara online dan ini dapat dibuka dimanapun tanpa harus membawa PC atau laptop gitu ya. Sehingga teman-teman pakai HP, pakai tab, pakai iPad itu bisa. Punya ide apa tiba-tiba gitu ya, pengen posting di Instagram misalkan, dapat quote baru gitu ya, dari teman-teman ikut kajian. Wah, asik nih kalau dibikin desain quote nih, langsung ditulis, didesain di Canva, langsung posting. Jadi satu konten. Nah, itu enaknya pakai Canva. Dan kalau presentasi kemana-mana, itu teman-teman yang biasanya jadi pembicara gitu ya, pakai presentasi yang di Canva, selama di tempat itu terkoneksi dengan internet, kita pakai laptop punya panitia misalkan ya, kita login ke akun kita, kemudian presentasinya bisa dibuka di situ. Ya, tanpa kita harus bawa laptop kemana-mana. Nah, terus kemudian ini mudah terintegrasi dengan kanal aplikasi seperti sosial media. Nah, ini teman-teman, fitur terbaru, ini kalau dibilang baru, nggak baru banget sih. Ini ada content planner yang itu ternyata kalau teman-teman pakai Canva, itu nanti dia akan terjadwal secara otomatis ke sosial media kita. Baik itu Instagram, Facebook, dan lain-lain. Jadi teman-teman bikin desain, langsung dijadwalkan untuk beberapa hari ke depan itu bisa pakai Canva. Dan itu ada di Canva tanpa kita harus keluar dari aplikasi itu untuk mendesain, untuk menjadwalkan ininya, untuk menjadwalkan postingan kita gitu. Itu enaknya pakai Canva. Gitu ya. Nah, sekarang saya jelaskan prinsipnya. Sebetulnya desain grafis itu cuman ini. Udah cuman ini tok. Teman-teman cuma menggabungkan yang namanya shapes atau line, ada gambar atau tekstur, teman-teman punya skill, terus kemudian ada font, menggabungkan antar font satu dengan font yang lain, warna, kombinasi, dan margin atau alignment, ukuran dan jarak. Udah. Kalau mau teman-teman mau apa istilahnya mengasah skill desainnya atau feel desainnya itu, perhatikan unsur-unsur ini saja. Dan semua ini itu ada di Canva. Ya, shape yang sudah jadi, bentuk line yang bermacam-macam, gambar, foto maupun tekstur, terus kemudian font, warna, ukuran dan jarak itu semua sudah ada di Canva. Tinggal bagaimana kita menggabungkan itu semua supaya jadi satu produk desain yang itu memang betul-betul bagus gitu menurut kita atau menurut audiens kita. Kadangkala yang jadi permasalahan adalah kita nggak pede karena prinsip saya satu, nggak ada desain yang bagus menurut kita dan orang lain. Karena bisa jadi desain kita itu jelek bagi kita tapi bagus untuk orang lain atau sebaliknya. Atau sama-sama kita merasa bagus. Tapi menurut saya kalau misalkan kita merasa desain kita bagus, itu nanti nggak ada improvement. Makanya kalau kita merasa bahwa ada perbaikan di dalam setiap desain kita, pasti nanti kalau kita melihat desain lama kita ketawa sendiri. Kok desainku koyo ngene ya? Desainku kok elik ya? Nah, artinya kalau teman-teman sudah merasa seperti itu, artinya teman-teman itu sudah punya kemampuan desain yang itu bisa dikatakan ada improvement, ada peningkatan. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman. Saya sekarang langsung masuk ke Canva aja, supaya nanti teman-teman bisa lihat kira-kira apa yang bisa dilakukan di Canva. Nah, ini saya stop share dulu. Nah, ini mohon maaf kalau misalkan saya kerasanya nguyai segoro ya, bagi teman-teman yang mungkin sering pakai Canva atau yang sudah ahli di desain. Nah, sebetulnya teman-teman, sekali lagi ya, kalau saya berbicara soal desain di Canva itu, sekali lagi jangan terjebak pada template. Tapi cobalah untuk mengeksplorasi apa saja yang ada di Canva. Dan tidak semua yang ada di Canva itu harus teman-teman pakai.
fokus saja dengan apa yang dibutuhkan. Kalau tadi saya tanya di awal gitu kan, teman-teman lebih banyak buat apa sih gitu. Kalau teman-teman misalkan sebagai seorang guru katakanlah, sebagai seorang guru, kira-kira fitur Canva yang bisa teman-teman pakai itu apa sih? Di sini kan banyak nih, ya. Ada kategorinya nih, sosial media untuk personal, bisnis, marketing, pendidikan, atau untuk personal branding dan lain sebagainya. Nah, sehingga di tiap kategori ini itu tidak semua harus teman-teman pakai. Artinya teman-teman mulai pilih beberapa hal yang memang relate dengan aktivitas utama teman-teman sekarang. Gitu. Kalau teman-teman bekerja sebagai desainer di mana itu percetakan katakanlah, souvenir, percetakan dan lain sebagainya, itu teman-teman tidak harus mempelajari bagaimana membuat presentasi menggunakan Canva. Itu nggak usah, gitu ya, nggak usah terlalu apa istilahnya banyak yang harus dipelajari sehingga kita bingung. Cukup beberapa saja diambil mana yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, itu aja satu gitu. Terus berikutnya, kalau teman-teman sudah menentukan, nah teman-teman cari inspirasi. Ya, cari inspirasi di tempat lain selain di Canva. Karena kalau kita hanya terpaku template yang ada di Canva, ini saya ambil contoh Instagram post gitu ya. Ini nanti ya hanya yang ada di Canva saja gitu. Gini ya. Nah, biasanya ini memang sudah bagus-bagus ya. Memang sudah bagus-bagus. Tapi kalau teman-teman menggunakan yang free, ya, teman-teman kalau menggunakan yang free itu nanti terbatas. Saran saya teman-teman mulai akses menggunakan Canva Pro. Nah, di sini ada yang masih mahasiswa atau masih ingat email mahasiswanya nggak? Ada yang masih ingat nggak? Teman-teman daftar aja pakai Canva for Education. Ya, saya ini pakai Canva for Education nih. Dan saya bisa akses semua fitur Canva Pro dengan label Edu. Nah, ini nanti eksplorasi kita akan jauh lebih mudah kalau kita menggunakan yang Canva Pro. Tapi kalau menggunakan yang free itu juga bisa. Cuma kita harus ngakali. Misalkan contoh ya, kalau menggunakan Canva Pro kita bisa menggunakan fitur yang namanya remove background. Ya, kita bisa menggunakan fitur remove background. Contoh misalkan ini ya. Remove background. Tapi kalau di yang free itu nggak ada. Sehingga kita ngakali itu. Nah, ini kan. Nah, ini teman-teman coba perhatikan. Ini ada orang yang misalkan ini ya. Ini kan masih ada ininya ya, masih ada putih-putihnya nih. Kalau kita menggunakan yang free, itu nggak bisa remove background dari sini. Nah, ini kan sudah bisa nih, fitur remove background. Tapi kalau kita menggunakan yang pro itu bisa. Gitu. Nah, saran saya teman-teman yang belum punya akses Canva Pro itu silahkan daftarkan pakai Canva Pro. Atau nanti saya bisa kasih akses jadi tim di Canva Edu saya. Jadi teman-teman bisa akses fitur-fitur Canva Pro secara gratis dan cuma-cuma. Nanti ada caranya ya. Mungkin nanti video tutorialnya bisa saya bagikan yang untuk daftar Canva for Edu ya. Biar teman-teman nanti bisa pakai fitur-fitur Canva Pro secara gratis. Caranya gitu. Nah, itu beberapa fitur-fitur terbatas. Nah, kemudian kalau kita menggunakan blank canvas, teman-teman, salah satu yang kemudian perlu kita asah adalah ini, pencarian pada keyword. Kalau kita menggunakan elemen standar yang ada di Canva, kita nggak bisa eksplorasi banyak hal. Ya, kita nggak bisa eksplorasi banyak hal. Tapi kalau kita tahu keyword, atau bahkan kita bisa mencari hidden keyword, kita nanti bisa menemukan aset-aset grafis yang itu ternyata bagus-bagus di Canva. Contoh misalkan ya, ini kan kalau kita cari shape biasa,
munculnya kan kayak gini nih. Ya enggak? Kita cuman bentuknya kayak gini shape nih. Tapi kalau kita tahu, oh cari yang kayak apa ya? Misalkan saya cari nih gradient. Itu nanti yang muncul shape-shape bagus-bagus kayak gini nih. Ini pakai kata kunci. Nah sekarang cara memunculkan hidden keywordnya gimana? Caranya gini. Diklik tanda apa? Titik 3 di sini nih, di objek ini. Terus kemudian nih, view more by bla 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 bla. Ini marketplace designer. Ini diklik. Nah, ini nanti dia akan memunculkan banyak ya. Nah, ini brand titik 2 bla 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 ini namanya hidden keywords. Ini namanya hidden keywords. Dan tidak semua orang tahu kode ini gitu. Nah, cara nyarinya kayak gitu tadi. Nah, terus kemudian bisa dengan cara yang lain gitu. Misalkan tadi ya kita pakai yang ini ya, gradients. Nah, atau dengan cara seperti ini. Klik terus kemudian see more like this. Ini diklik aja. Nanti yang muncul yang seperti itu. Nah, gini. Intinya kita itu pinter-pinter nyari kata kunci gitu aja. Pinter-pinter nyari kata kunci. Terus kemudian ini yang baru di elemen ya, di elements. Itu banyak banget yang namanya keyword-keyword yang kita sebetulnya perlu eksplorasi. Contoh misalkan liquid gitu ya, liquid shape. Contoh misalkan ini. Nah, nanti yang muncul kayak gini nih shape-nya. Dan kalau teman-teman menggunakan Corel Draw, teman-teman pakai PowerPoint untuk desain bikin liquid shape, itu kan harus pakai bentuk shape standar dulu baru diutak-atik kan. Tapi kalau pakai ini itu teman-teman tinggal milih aja nih, mana yang mau dipakai, tinggal geser gini. Terus ganti warna. Dan seterusnya. Dah kayak gitu. Itu enaknya pakai Canva itu sangat memanjakan usernya. Ya, Canva ini memanjakan usernya. Nah ini tinggal masukin aja nih. Dah, teman-teman mau bikin konten promosi, mau bikin konten quotes dan edukasi dan lain sebagainya, tinggal kayak gini aja. Coba. Di sini mungkin ada yang sudah tahu, ya. Mungkin banyak yang sudah tahu cara ini. Ada yang baru tahu nggak di sini itu? Coba yang baru tahu ada berapa orang? Saya supaya nggak muspro saya ngomongnya gitu. Nah, contohnya itu ya. Bahkan kita bisa menggunakan efek-efek lain di Canva gitu. Ya. Bahkan kita bisa menggunakan efek-efek lain di Canva itu. Nah, ini contoh. Terus kemudian foto nih. Foto. Contoh ya pakai foto nih. Kalau kita cari foto standar, itu kan yang muncul ya kayak gini kan di Canva. Cuma kita mau cari orang yang itu sudah kepotong. Kalau kita tadi pakai proses pakai proses remove background itu kan kelamaan. Atau kita biasanya pakainya ini nih. remove.bg. Nah, siapa yang sering pakai ini nih? Untuk remove background, gambar. Nah, ini kan andalan kita kalau misalkan mau remove background kan. Daripada pakai Photoshop, nah mending pakai ini cepet. Gitu. Nah, tapi teman-teman di Canva itu enaknya gini. Di Canva itu sudah menyediakan gambar yang itu ternyata bisa terpotong langsung. Dan itu ada caranya. Caranya gini. Caranya cari kata kuncinya misalkan ya. Mau bikin promosi kedai kopi. Kita perlu biji kopi yang itu sudah terpotong backgroundnya. Ya tinggal coffee. Nah, ini setelah kata kunci tambahkan kata ini. Cut out, cut out gitu ya. Titik 2 true. Nah, kelihatan nggak? Nih. Setelah kata kunci, setelah keyword, tambahkan ini nih. Nanti yang muncul kita cek yang muncul seperti apakah. Nah, yang muncul seperti ini nanti.
Nah, yang muncul ya adalah gambar-gambar kopi yang itu dia belakangnya sudah remove backgroundnya. Tinggal geser aja nih. Oke, di sini siapa yang baru tahu, Cung? Atau ada yang sudah pada tahu? Ya, ini minimal kalau yang sudah pada tahu, ya anu lah ya, untuk mengingatkan. Tapi kalau yang ada yang belum tahu, saya kasih tahu, alhamdulillah baru tahu gitu. Ya, artinya teman-teman nggak usah susah-susah remove background terus bingung gini. Aku remove background caranya gimana ya? Akhirnya minta tolong temen gitu. Minta tolong temen yang pinter Photoshop untuk meremove background. Tapi kalau untuk pembuatan konten standar gitu ya, untuk pembuatan konten standar itu ya tergantung temanya apa gitu, topiknya apa, tinggal dicari gambar yang relevan. Gitu, misalkan ini ya. Nah, teman-teman bisnis kedai kopi atau contoh lain ya. Contoh, teman-teman pengen nambahin gambar orang yang itu sudah kepotong nih. Biasanya kan yang mau bikin desain quote dan lain sebagainya. Nah, tinggal ketik aja people bisnis misalkan ya. Nah, tinggal ditambah lagi cut out through gitu. Cut out through. Nah, tinggal di enter. Nah, ini nanti bentar. Ini nanti yang muncul adalah orang-orang yang sudah ini ya. Nah, ini nih contoh. Nah, ini ya. Nah, terus kalau untuk mencari gambar sejenis ya tinggal seperti tadi caranya. Oh, kayaknya nih gambar ini bagus nih. Saya mau cari yang kayak gini. Ya tinggal diklik aja titik 3. See more like this atau yang ini, view more by billion photos. Nah, saya biasanya antara dua ini. Nah, ternyata kalau nggak ada, berarti tinggal yang dicari yang itu tadi. Apa namanya? Nih, billion photos. Nah, nih, ini sudah di remove background semua. Teman-teman nggak usah repot-repot. Nah, ini, thread. Sudah remove background. Boleh dicatat ya, biar nggak lupa gitu. Biar nggak lupa. Nah, terus ini kata kunci ini teman-teman, saya biasanya pakai ini note itu, pakai apa namanya note itu di copy, ini di copy ya, di copy terus saya disimpan di note. Ya di notes itu yang aplikasi notes itu tinggal diketik aja itu apa sih gitu. Misalkan gambar bagus, wah ini tinggal dicari aja nih. Nanti brandnya ini, brand bla 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 ini di anu ya, di apa istilahnya? Disimpan, di copy paste di situ. Nah, inilah enaknya pakai Canva. Kenapa saya akhirnya dimanjakan pakai Canva gara-gara ini. Gitu. Teman-teman mau bikin konten macam-macam itu ya asik pakai ini. Akhirnya nggak perlu repot-repot pindah aplikasi, ganti aplikasi gitu. Cukup pakai ini aja. Gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau didiskusikan dulu. Enaknya tanya jawab aja kalau kayak gini ya kayaknya. Oke, dari sini mungkin ya. Monggo yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan aja atau di kolom komentar kalau misalkan ternyata mic-nya bermasalah. Gimana teman-teman sekalian? Bisa langsung tanyakan? Nggak ada? Sepertinya belum, Pak. Udah pinter-pinter semua berarti sudah. Nah, sekarang gini teman-teman, saya kan tadi pesen ya, jangan terpaku dengan apa? Template. Lalu kita cari inspirasinya di mana gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu tapi alah cuman kayak gitu aja tahu saya gitu. Saya biasanya cari inspirasinya di mana? Di Pinterest.
cari inspirasinya di Pinterest. Nah, ini. Teman-teman, cari inspirasi di sini, di Pinterest. Misalkan kebutuhan teman-teman itu tadi untuk presentasi gitu ya, ya cari desain presentasi. Kalau kebutuhannya mau bikin poster gitu ya, bikin poster, cari gitu. Misalkan ini Instagram feed gitu ya. Nah ini, bikin ini nih. Bikin puzzle grid misalkan. Bikin puzzle grid. Ini misalkan ya, saya mau cari inspirasi ini nih, puzzle grid ini nih. Saya biasanya ya tinggal ATM aja. ATM gitu ya. Nah ini ya. Ini kan inspirasi desainnya kayak gini nih. Ya udah, ini yang dibutuhkan elemen apa aja nih? Ya. Ada gambar, ada shape, ada teks dan lain sebagainya. Nah, itu tinggal digabungkan saja gitu. Nyontek bahasanya. Cuma nanti teman-teman modifikasi mana yang memungkinkan untuk bisa kita pakai. Nah, misalkan ini ya. Pinterest, kita ke Pinterest lagi, kita cari kata kuncinya apa? Teman-teman yang Instagram feed gitu ya. Desain. Nah, ini teman-teman cari di sini nih. Ini referensinya jauh lebih fresh, lebih baru gitu ya. Dibandingkan dengan kita hanya terpaku menggunakan template yang ada di Canva. Tapi kalau teman-teman cukup menggunakan template yang ada di Canva ya nggak apa-apa gitu. Nah, ini ya teman-teman, kalau misalkan kita mau bikin postingan Instagram, nah cari inspirasinya salah satunya di sini. Ini banyak sekali yang bisa teman-teman pakai. Katakanlah teman-teman mau bikin microblog gitu ya. Yang carousel gitu. Nah, ini tinggal cari aja inspirasinya dari sini. Nah, ini tinggal nanti di copy paste di mana di Canva, terus kemudian kita contek. Nyonteknya ya nggak usah plek gitu ya, tapi teman-teman modifikasi lah gitu. Nah, ini cari inspirasinya di sini, nanti diaplikasikan di mana di Canva. Nah, ini teman-teman tinggal kita memperkaya mencari yang namanya keyword gitu di Canva, dan itu ada semua gitu. Teman-teman mau bisa bikin kayak gini nih, desain kayak gini misalkan ya di Canva. Nah, ini kan tinggal gini aja nih. Katakanlah, pakai ini aja ya. Ini kan inspirasi desainnya kayak gini nih. Wah, terus kemudian teman-teman tinggal masukin aja elemen-elemen lain. Gitu. Ini ada apa lagi nih? Ada tanda apa namanya nih? Quotes itu. Ya tinggal cari di elemen gitu. Bahasa Inggrisnya ini apa? Bahasa Inggrisnya tanda petik itu. Ada yang tahu? Misalnya ya cari aja yang, nah ini nih, quotes gitu. Nah tinggal masukin nih. Oh ini kotak, berarti kita pakai yang ini. Tuh. Udah gini aja teman-teman. Jadi kita bisa lebih berkreasi lebih banyak dibandingkan kita harus terjebak menggunakan apa? Menggunakan template. Nah asiknya di Canva ini teman-teman. Nih, kan kita tadi insert gambar ya. Gambarnya ini nih. Nanti sama Canva langsung diidentifikasi ini. Warna yang senada. Nah, ini kita langsung pakai aja nih. Warna yang senada dengan yang direkomendasikan Canva karena kita pakai itu tadi, warna tadi ya. Gambar ini. Nah, itu enaknya pakai Canva begitu. Jadi kita bisa menggunakan
rekomendasi warna dari gambar yang kita upload. Sehingga nanti desain kita itu lebih rapi gitu warnanya, selaras, harmonis. Ya. Contoh ini ya, kita mau bikin quotes ini, ya, ini tinggal di aja, dicontoh gitu ya. Nah, tinggal garis misalkan, ya udah. Ini bahkan ada yang sudah menyediakan ini ya. Ada yang sudah jadi kayak gini nih. Nah, ini ketik quotes gitu aja nanti muncul. Nah, ini kita tinggal, atau bahkan kita pakai ini aja. Kita tinggal ngasih teks di tengahnya gitu. Nah, ini contoh kalau kita mau bikin quotes. Gitu ya, teman-teman. Sampai sini mungkin, nah sebetulnya tinggal latihan aja sih, memperkaya. Tadi secara prinsip sudah saya terangkan, terus kemudian cara mencari aset grafis menggunakan kata kunci dan mencari hidden keyword itu sudah saya kasih tahu. Terus apalagi yang kira-kira perlu dieksplorasi nih? Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Moga teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin kebingungan terkait aksesnya atau gimana, bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa langsung berbicara juga nggak apa-apa sih, nanti yang penting minta kasih notifikasi dulu. Oke, masih menunggu. Kalau nggak ada yang tanya, saya aja Pak yang tanya Pak, karena kebetulan saya juga lagi mulai rutin banget gitu pakai Canva sehari-harinya kayak gitu. Kalau di dunia desain itu kan yang paling sering jadi kendala ya Pak, biasanya buat orang-orang yang mungkin budgetnya minim, ini terkait model orang nih Pak. Kalau model-model di Freepik, kemudian di beberapa situs-situs itu kan biasanya ini orang-orang ya dari barat biasanya ya Pak, untuk beberapa model-modelnya kayak itu. Nah, kira-kira kalau di Canva sendiri, atau ada nggak sih Pak referensi situs yang sekiranya itu bisa mengakses tapi modelnya itu orang-orang Indonesia gitu Pak, ataupun orang-orang Asia yang lebih mendekati kayak gitu? Maksudnya apa? Komunitas kayak atau gitu apa? kurang lebih Pak. Jadi kalau template ininya Pak, template gambar atau fotonya. Oh, Kayak foto. gitu. Biasanya kan kalau di Freepik modelnya itu template-nya orang-orang barat banget ya kayak gitu. Ya, tinggal dikasih Asia gitu aja. Maksudnya cari ini. Iya, jadi terutama buat model-model yang orang Indonesia banget Pak kayak gitu. Oh gitu. Sebetulnya kontributornya itu banyak orang ini juga Asia ya. Nah ini Okay. misalkan Muslim gitu ya. Tinggal kata kuncinya aja Asia Muslim. Nah ini nih. Kan nih orang-orang Indonesia nih. Kayak orang Indonesia nih. Iya nggak? Iya, oke. Maksudnya gitu. Iya, kurang lebih kayak gitu Pak. Oh ya udah, itu tadi tambahin depannya itu kata kuncinya Asia Muslim gitu. Atau Asia Asia people gitu. Tambahin misalkan work, bekerja gitu kan. Nah, sebetulnya gini, teman-teman, ini ya, ini cara cari mencarinya gini. Asia Muslim gini ya. Nah, sebetulnya kalau kita mau cari model orang yang itu wajahnya wajah Asia gitu ya, yang mendekati orang Indonesia, itu kita cari nih titik 3, terus ini nih keywordnya nih. Dicek aja nih. Ini kan banyak nih. Nah, ini teman-teman coba-coba aja nih, diklik kayak gitu. Atau nanti ketika sudah seperti ini ya, misalkan cari yang cocok lah. Asia hijab, misalkan ini yang paling sering nih. Nah, ini kan mbak-mbaknya kan mbak-mbak ini ya, bukan mbak-mbak barat ya. Ya kan? Nah, ini aja nih. Oh, cocok ini nih yang kayak gini nih. Mas Aziz cocok ya sama ini ya.
Nah, Cocok. cocok. Nah, terus ini tinggal Dian aja nih. View more by Humba Frame ini diklik. Nah, ini nanti yang muncul, ini orang-orang Asia nih rata-rata nih. Karena dia setipe gitu. Paham ya sampai sini ya? Itu triknya cara cari gambar yang memang kita butuhkan. Nah, ini wajahnya wajah-wajah orang Asia nih. Ya enggak? Nah, nih. Kalau mau remove background seperti tadi tuh caranya, effect nih ya. Terus remove background remover. Dan kita nggak harus apa istilahnya keluar dari aplikasi Canva untuk remove background. Gitu. Emang kelemahannya, salah satu kelemahan menggunakan remover yang ada di Canva itu biasanya kalau backgroundnya nggak apa istilahnya nggak satu warna gitu ya. Nah itu langsung remove ya. Nah itu nanti dia nggak rata gitu, nggak rata. Dan keuntungannya adalah kalau kita menggunakan aset foto yang ada di Canva itu gambarnya nggak pecah, resolusinya itu besar gitu. Tapi kalau kita pakai remove.bg itu, meskipun ada situs lain selain remove.bg, saya biasanya pakai Poco Clipping gitu untuk itu resolusinya nggak berkurang. Tapi kalau remove.bg itu resolusinya berkurang. Tapi kalau kita pakai background remover yang ada di Canva itu resolusinya nggak berkurang. Nah ini tadi ya pertanyaannya Mas Azi gitu tentang mencari model-model yang Asia. Nah tinggal dikasih Asia gitu depannya terus apa gitu yang mau dicari. Terus kemudian kalau sudah ketemu gambar yang cocok kita cari lagi nih dengan cara tadi klik titik 3 itu terus kemudian view more. Nah nanti muncul brand ini nih brand titik 2 bla bla bla. Nah ini disimpan. Kalau bisa teman-teman itu eksplorasi dulu nih. Kalau di sini itu munculnya gambar apa aja sih? Oh bagus-bagus nih, saya seneng. Ini orang proyek ini nih. Model-model orang proyek kan. Oh ini saya butuhkan ke depan saya mau bikin konten tentang motivasi tentang apa gitu. Gambar-gambarnya cocok. Nah ini disimpan ininya. Ya, ini disimpan terus besok meskipun ini di story-nya, di riwayatnya itu, riwayat pencariannya itu sudah kesimpan otomatis sebetulnya. Cuma kan kadang-kala kita nggak tahu ini brand ini apa toh gitu. Nah, dipermudah dengan cara tadi. Misalkan foto orang proyek bagus. Nah, nanti titik 2 terus ini dipaste gitu. Nah, sehingga ada keterangannya itu gambar apa gitu yang ada di situ. Nah, saya biasanya kayak gitu untuk membantu mencari dengan mudah. Gitu. Siap. Oke, ada pertanyaan lagi nggak ya? Ada pertanyaan lagi Pak. Yang pertama caranya untuk start Canva Pro bisa dijelaskan lebih lanjut. Ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua ini terkait dengan Pak mau tanya dong gimana biar luas nentuin font di desain kita. Kadang udah oke gitu rasanya tapi waktunya habis buat milih-milih font dan nggak nemu yang pas nih. Nah, ini pertanyaan kedua Pak. Sama yang ketiga ini sama juga tentang font juga. Minta tolong penjelasannya untuk pengaturan font besar, kecil, dan kreasi tata tulis yang keren di Canva, Pak. Ini ada 3 pertanyaan yang lumayan oke ini, Pak. Pertama, kalau untuk daftar Canva Pro, beli. Ya, kalau beli nih saran saya ya, iuran aja. Canva Pro itu kan kalau langganan itu mahal ya, mahal. Ya bikin grup aja, nanti bikin tim. Misalkan 10 orang langganan 1 tahun. Tapi menurut saya paling mudah untuk teman-teman yang mau akses fitur-fitur Canva Pro, daftar Canva for Edu gitu. Syaratnya cuma 3. Sepertinya 3. Pertama email sekolah atau kampus. Terus kemudian scan kartu tanda mahasiswa atau kartu pelajar atau ijazah. Terus kemudian domain kampus atau domain sekolah. Itu yang nanti akan di-upload. Ya. Saya mau tunjukkan caranya tapi kayaknya nanti agak kelamaan. Mungkin tutorialnya kali ya, nanti saya kasihkan. Ada grupnya nggak ini peserta?
Ada Pak, insya Allah udah ada kurumnya tersendiri. Oh ya udah, nanti ya saya share ininya ya, tutorial mendaftar apa namanya Canva for Edu. Tapi kalau misalkan mau beli Canva Pro, kan ada nih odongan gitu. Odongan itu beli rame-rame. Itu biasanya mereka jual 50.000 setahun. Ya. Atau gini aja deh, teman-teman yang hadir hari ini saya kasih fitur akses Canva Pro apa? Pakai Edu ya. Nah, sebentar, saya carikan ininya, linknya. Sebentar ya. Ini nanti saya share di chat. Nanti teman-teman pakai aja terus dilihat ininya, hasilnya. Oke, sebentar. Saya masukkan tim saya aja. Beruntunglah yang hadir. Nah, oke, ini ya. Saya copy, saya taruh di chat. Silahkan teman-teman klik link itu, terus kemudian lihat Canva-nya apa yang terjadi. Dah, gitu. Oke, gitu ya. Oke, saya kasih akses di tim pro saya supaya teman-teman nanti bisa akses. Tapi nanti labelnya masih edu ya, nggak apa-apa sebetulnya, sama aja. Dah, itu silahkan diklik. Sudah ya, nanti bisa dicoba. Oke, begitu. Terus, ya itu tadi kalau daftar Canva Pro, teman-teman kalau pakai kartu kredit, terus kemudian harus bayar tahunan, berapa ratus ribu itu, 600.000 apa ya? Kan mahal. Iya. Jadi kita yang pemula gitu kan, nah itu mahal, mendingan kayak gitu tadi. Join aja punya saya, nanti teman-teman boleh akses. Fitur Canva Pro, ya pakai label edu, free. Nah, silakan. Oke, terus pertanyaan kedua, nah sebetulnya untuk supaya luas menggunakan font, itu teman-teman bisa menggunakan fitur Canva juga. Bentar. Canva, namanya Canva Font Combination. Nah, ini nih. Ini ya. Jadi, di sini nanti teman-teman akan menemukan jenis font yang itu kalau digabungkan itu dia apa istilahnya sesuai gitu. Nah ini nih misalkan nih, termasuk menjawab pertanyaan ukuran font ya, termasuk menjawab ukuran font. Nah ini perbandingannya ini teman-teman bisa dipakai nih. Kalau bikin judul headline itu ukurannya segini, terus kemudian subjudul ini nanti segini, terus kalau untuk kontennya itu segini. Dan itu bukan ukuran yang pasti, tapi itu perbandingan. Itu ada namanya istilahnya golden apa gitu, tapi saya agak pusing dengan istilah-istilah itu. Golden apa namanya? Golden ratio. Nah, golden ratio. Nanti teman-teman cari aja yang namanya golden ratio. Jadi perbandingan kalau font ukurannya sekian itu nanti berapa aja gitu. Cari ya namanya golden ratio. Font golden ratio. Tapi saya biasanya pusing pakai kayak gitu. Apa namanya? Saya nggak mikir terlalu dengan itu ya. Artinya daripada saya nggak jadi desainnya, mendingan kira-kira gitu ya. Perbandingannya seperti ini. Saya cari yang sudah ada, kemudian saya kira-kira gitu biasanya. Itu nanti kalau sering desain itu insya Allah akan terasa kok ininya kepekaannya gitu. Kepekaannya akan terasa. Kira-kira kalau ukurannya segini itu cocok nggak ya gitu. Nah, teman-teman silahkan bisa masuk ke sini nih, yang namanya Canva Font Pairing atau Canva Font Combination. Ini nanti cari aja di Google gitu ya. Nah ini. Ini nanti teman-teman bisa apa?
cari font yang cocok. Nah ini ya, nanti di sini ya, teman-teman cari aja. Nah ini, bagaimana memilih nih ya. Lex Spartan itu cocoknya sama ini nih, Libre, nah, dan seterusnya. Nah, itu nanti teman-teman cari aja. Saya biasanya pakai ini. Atau kita bisa pakai yang namanya ini nih. Apa? Sebentar. Kalau untuk kombinasi font kita biasanya pakai font pairing namanya. Font pairing. Nah, saya baru ingat namanya font pairing. Nih. Ini ya. Teman-teman yang bisa dipakai. Misalkan kita nyari font yang sesuai dengan desain kita. Nah, ini cari aja di sini nih. Oh, ini Yellow Tails. Gabungannya sama ini. Poppins gabungannya sama sans serif gitu. Ya, ini nanti teman-teman cari aja gitu. Termasuk ini. Warna. Nah, ini kode warna nanti bisa di copy paste di Canva ini. Ya. Kalau mau cari warna yang sesuai untuk konten kita atau desain kita pakai ini aja. Gitu aja. Gitu nggih? Pertanyaan berikutnya apa ya? Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak. Kalau ingin menjadi kontributor Canva yang spesifik di template desain, tetapi bikin template-nya di software lain, nah mungkin software lainnya kayak CorelDRAW ataupun Photoshop, itu kira-kira apakah bisa Pak? Kayaknya nggak bisa deh. Saya belum pernah nyoba, tapi kayaknya nggak bisa. Canva itu fokus di ininya Canva. Saya kebetulan gabung di grup kontributor Canva yang bule-bule gitu. Desainer Canva bule gitu. Itu mereka memang pakainya Canva. Kalau mau store desain itu pakai Canva. Gitu. Pakai Canva, nggak bisa pakai software lain di luar Canva. Memang harus pakai Canva. Ya kan Canva nggak mau terreduksi ininya kan, pamornya. Masa upload karya di Canva pakainya software desain lain gitu. Tapi memang kalau misalkan teman-teman eksplorasi lagi Canva lebih dalam itu banyak loh. Karena dari jutaan, mungkin jutaan lah ya, aset grafis yang ada di Canva itu mungkin hanya baru berapa persen yang kita ketahui gitu. Tapi kalau kita mau explore lagi lebih banyak, itu ternyata apa istilahnya powerful gitu. Termasuk begini, saya lihat waktu itu saya tanya kan di grup bule itu gitu. Ya pakai bahasa Inggris ya, eto-etonya nggak bahasa Inggris waktu itu. Saya survei nih, itu waktu itu bukan grup Canva, tapi grupnya waktu itu saya beli course dari luar gitu, social media manager. Di grup social media manager itu kan orang-orang bule, orang Asia itu mungkin orang Indonesia nggak ada yang baru beberapa yang gabung gitu, nggak banyak. Waktu itu saya tanya, biasanya pakai tools desain apa untuk bikin konten gitu. Dan ternyata jawaban mereka itu 80% pakainya Canva. 80% pakainya Canva dengan alasan itu tadi, kemudahan, kecepatan. Karena kan mereka itu bikin konten ya untuk sosial media. Jadi klien mereka nggak cuma satu. Kalau menggunakan desain software desain lain, misalkan menggunakan CorelDRAW, itu kan kelamaan. Apalagi satu klien itu kalau untuk konten 1 bulan, paling tidak dia harus menyediakan 26 sampai 30 desain setiap bulan untuk desain feed Instagram misalkan.
Otomatis kalau dia kliennya lebih dari satu, dia harus mengerjakan satu klien itu kan maksimal berapa lama kan? Sehingga dia butuh tools desain yang itu praktis, efisien. Akhirnya menggunakan Canva. Dan desainnya bagus-bagus gitu. Lumayan. Bahkan ada yang biasa aja, tapi project mereka itu untuk satu klien, untuk bikin konten sosial media itu bisa sampai $150 gitu. $150 itu piro berarti? Di atas 1 juta ya? Ya, di atas 1 juta. Oh, di atas 1 juta gitu. Itu kalau pegang satu klien. Nah, itu teman-teman bisa pakai itu untuk jasa desain itu juga bisa. Atau teman-teman yang punya bisnis, terus kemudian hire tim desainer dan nggak mau bayar terlalu mahal. Nah, ini solusinya. Diajarin pakai Canva, terus kemudian teman-teman pola desainnya ditentukan, ya, pola desainnya ditentukan, terus setelah itu dikasih tahu cara bikinnya, biar dia eksplorasi sendiri. Saya pernah seperti itu dan lumayan gitu untuk konten desain di Instagram gitu. Ngajarin orang yang punya basic desain yang belum terlalu pro gitu kan. Kita ajari pakai ini, kita bikin prinsip desain kita, ikuti polanya, terus kemudian kita ajarin. Udah nanti dia kembangin sendiri. Pakai Canva itu bisa. Nah, teman-teman yang baru merintis bisnis misalkan ya, belum punya budget untuk hire desainer profesional, nah ini Canva jadi solusinya. Kalau kita bisa, apa istilahnya, bisa explore lebih dalam lagi aset grafisnya, itu banyak banget yang bisa kita pakai. Gitu. Itu ya. Tapi kalau teman-teman mau jadi kontributor Canva, ya berlatihlah menggunakan Canva untuk jadi kontributornya. Oke, nah itu mungkin teman-teman sekalian buat beberapa pertanyaannya ya yang udah ditanyakan tadi. Mungkin kalau Ya, di sini yang sudah berhasil atau berubah Canva-nya jadi Edu siapa? Cung, yang sudah klik linknya. Udah ada belum? Wow, sudah ya. Oke, baik. Dirasakan nanti sensasinya. Gitu. Oke, teman-teman sekalian, monggo kalau misalnya ada ini ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi nanti bisa tanyakan aja di grup ya, karena udah ada grupnya sendiri. Insya Allah nanti di sana juga udah ada beberapa orang juga yang bisa menjawabnya juga, atau nanti bisa sampai ke Pak Fika juga. Dan jangan lupa sih, yang penting kalau ngomongin tentang desain lebih ke prakteknya aja ya Pak, langsung ya Pak. Jadi kalau kebanyakan teori nanti malahan mandek di sana kayak gitu. Oke teman-teman sekalian, mungkin itu saja buat kesempatan sore hari ini. Tetap semangat buat belajar desainnya, walaupun pakai Canva. Kebanyakan orang desainer kadang-kadang wah cuma pakai Canva, padahal ternyata kalau kita ulas lebih jauh ternyata banyak banget nih aset-aset yang sebenarnya itu nggak dimiliki oleh aplikasi lain kayak gitu, dan bahkan Betul. itu bisa jadi itu banyak yang remehin soalnya, oh cuma pakai Canva gitu. Banyak yang remehin, tapi sebetulnya kalau kita explore lagi itu, wah mereka belum tahu aja gitu. Iya. Ya itulah mungkin para desainer Canva sering banget yang merasa terintimidasi yang kayak gitu, termasuk saya sendiri kadang-kadang. Oke teman-teman sekalian, jangan lupa juga terus pantengin Instagramnya di goodpeople.ind. Insya Allah sana juga akan banyak info bermanfaat, dan kalau pengen buat berdonasi ataupun menyisihkan uangnya, nanti bisa juga menghubungi panitia. Di grup sudah ada Mas Fikri sebagai panitianya atau sebagai salah satu admin di goodpeople.ind. Nah mungkin itu saya buat kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak buat Pak Fika yang udah menyempatkan waktunya buat sharing banyak banget ilmu yang udah diberikan dan berbagai tips-tipsnya Pak. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan rezeki. Dan teman-teman sekalian, mungkin saya buat kesempatan sore hari ini. Dari saya lebih dan kurang mohon maaf, dan mungkin saya dari saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih teman sekalian. Terima kasih Pak. Saya pamit dulu ya. Ya, enggak.